Desember 2020, sejumlah warga terjangkit pneumonia dengan infeksi virus yang penyebabnya masih belum. Pada 30 Januari 2020 kemarin, WHO telah mengumumkan wabah virus corona berstatus darurat kesehatan global. Pada hari ini, 11 Maret 2020, WHO telah Pada mendeklarasikan tanggal 2 Maret COVID-19 sebagai 2020, kasus pandemi COVID-19 global. pertama di Indonesia dilaporkan. Seorang ibu bersama dengan putrinya terjangkit virus tersebut dari seorang warga Jepang yang sempat berkunjung ke Indonesia. Kegiatan perkantoran, pembelajaran di sekolah, hingga kegiatan lainnya yang merupakan tatap muka terpotong pandemi dan tatanan bermasyarakat yang baru. Dari Jokowi umumkan penerapan new normal untuk dapat hidup berdampingan dengan COVID-19. SARS-CoV-2, sebuah virus luar biasa yang berhasil memporak-porandakan satu dunia. Bahkan untuk Indonesia, negara kita tercinta. Tidak ada penjajah di depan sana, tapi Indonesia bagai diadu domba. Rakyat melawan rakyat, rakyat melawan pemerintah, bahkan pemerintah melawan pemerintah. Kita semua mulai tidak satu kepala, bahkan sebagian telah kehilangan asa. Pembatasan digelar demi memutus rantai corona, tapi rakyat dirumahkan tanpa harta. Semua keputusan berkamuflase, bak senjata makan tuan. Mati besok karena corona, atau mati hari ini dengan kelaparan. Refleksi untuk Indonesia hari ini. Pertanyaannya bukan masalah apa yang akan datang nanti, tapi siapkah kita menghadapinya? Atau kembali kalah tanpa solusi? Jadi, siapkah kita untuk berubah dan berbenah diri? Eits, tegang amat, Bos. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Hai, hai, halo, hai, halo. Halo, halo, hai, halo. Apa lagi ya tadi? Oke, udah bingung. Oke, balik lagi sama aku Dia Dan aku Aldo. di podcast. Halo, halo, hai. Bukan dong. Di podcast Sobat Seasa. Seasa, Serasa, seirama. Aduh, gimana nih kabarnya, Du? Setelah seminggu kita tidak tinggal bersama. Tinggal bersama. Iya dong, kan tinggal bersama di Gadung Sari. Oh. Betul. Betul. Nah, jadi teman-teman, fun fact-nya kita ini adalah teman KKN. Iya, kita teman KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Bukan dong, kuliah kerja nyata dong. Ya, Oh, paling korup-korup iya. nasi bungkus gitu ya. Nggak pernah ya aku. Pernah dong. Nggak pernah. Itu kamu nggak sih? Aduh. Aduh. Oke, jadi ngomong-ngomong nih, kita mau nge-podcast tentang apa sih sebenarnya hari ini? Oke, jadi podcast kita pada hari ini yaitu tentang refleksi Indonesia tempo pandemi. Gotong royong adalah kunci hadapi masalah kesehatan. Mantep, keren banget kan topik kita kali ini. Jadi sebenarnya kita tuh pas hari bahan kemarin-kemarin, kita udah telusuri tuh berbagai masalah yang datang pas pandemi COVID-19. Dan setelah kita refleksikan, ternyata kunci utama hadapi permasalahan kesehatan adalah gotong royong. Bener banget, gotong royong kan juga sebenarnya harta warisan leluhur yang menjadi ciri khas bangsa kita ya. Tapi entah kenapa semakin kesini kita tuh malah kehilangan sifat emas itu. Iya, kalau kita bersatu padu bersama-sama, gak ada masalah yang gak bisa dilewatin deh pokoknya sebenarnya. Bener banget, apalagi sila ketiga Indonesia aja persatuan dan kesatuan. Gimana mau persatuan kesatuan kalau gotong royong aja kita tinggalkan? Mantep banget. Nah, apalagi kan kemarin kita baru aja ngerayain 17 Agustusan. Jadi cocok banget nih kita bahas topik ini sekarang. Nah iya, apalagi kan kita udah 70 tahun lebih lah Indonesia merdeka nih. Iya, Nilai-nilai luhur bangsa jangan sampai padam dong. benar. Nah, ngomong-ngomong nih, sebagai generasi penerus bangsa yang baik, aku cuma mau ngetes aja nih. Kita ngerayain HUT kemerdekaan yang keberapa sih kemarin? Ngeles, bilang aja kamu lupa kan Iya sebenarnya. dong. Bilang aja lupa. Coba kamu sebut berapa? Ya kan aku nanya, masa aku yang jawab? Ya kalau nggak tahu bilang aja tuh. Waduh, tahu lah. Yang ke 76 kan? Iya betul.
betul, yang ke segitu. Yang 77 woi. Oke, jadi untuk bisa menjawab kenapa gotong royong sebenarnya adalah kunci utama dari berbagai permasalahan kesehatan, kita akan banyak refleksi di sini, terutama dari pandemi kemarin. Betul, dan mungkin di sini kita juga banyak mengomentari pemerintah atau beberapa pihak terkait. Tapi nggak cuma itu aja, karena sebenarnya yang paling penting adalah kita sendiri sebagai warga negara Indonesia yang baik yang juga perlu berbenah diri. Bener banget, karena juga ada pepatah yang mengatakan orang yang pintar adalah orang yang berbenah diri. Salah, orang yang cerdas. Iya, bercanda. Orang yang pintar adalah orang yang banyak berbenah diri. Karena terlepas dari bagaimana kebijakan pemerintah kemarin, kalau kitanya nggak berpartisipasi aktif dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, sebenarnya kan sama aja dengan bohong nggak sih? Nah, contohnya nih, pas kemarin-kemarin, apalagi pas kasus positif lagi tinggi-tingginya nih. Ayo, siapa yang nggak pakai masker kalau keluar rumah nih? Aku selalu pakai masker ya. Nah, bagus banget tuh. Oh iya, tapi kemarin sempat kena COVID nggak sih, Dok? Sebenarnya aku kurang tahu. Tapi kayaknya aku sempet sih waktu itu ya. Ada demam dan batuk-batuk gitu. Terus isolasi mandiri dong? Iya dong, tentunya. Kan saya anak yang baik dan memikirkan kesehatan orang lain. Aduh, weh. Ya, jadi waktu itu aku sempat demam, batuk-batuk gitu kan. Tapi mau tes itu kayak masih gak enak badan gitu. Jadi mau bangun dari tempat tidur rasanya berat banget. Jadi aku isolasi dulu sambil nunggu enakan, baru ntar tes gitu. Terus kalau mau makan gimana tuh? Kan kamu ngekos. Pesan makanan pakai ojol jadinya. Power of ojol ya. Iya. Tapi setiap kali aku keluar kamar, aku selalu pakai masker kok dan jaga jarak itu sama yang lain biar nggak menularkan virusnya ke yang lain tentunya. Betul. Terus setelah ada kayak 5 hari gitu kan, akhirnya aku tes rapid. Hasilnya negatif syukurnya. Tapi entah karena aku tesnya telat jadi udah negatif, atau karena memang belum PCR, kan akurasinya beda. Oh gitu, tapi dengan tes rapid aja itu udah langkah awal yang bagus loh, Do. Jadinya lebih mencegah penularan ke orang lain dan juga kita itu berpartisipasi memutus rantai penyebaran COVID-19. Iya bener banget, apalagi kan kita ini remaja, jadi daya tahan tubuhnya itu masih bagus banget lah. Sering banget kalau kena COVID itu gejalanya nggak parah atau bahkan banyak yang nggak bergejala. Tapi bahayanya tuh kita tetap bisa nularin penyakitnya ke orang lain. Bener. Kasian kan mereka yang daya tahan tubuhnya udah gak bagus, contohnya kayak lansia. Mereka bisa ketularan dan parah gejalanya. Bener. Entah banyak orang yang nggak tahu sama fakta itu atau emang nggak peduli dan bodo amat ya. Tapi beberapa orang tetap nggak pakai masker atau udah positif COVID tapi tetap aja nggak isolasi mandiri gitu loh dan tetap keluar rumah gitu. Iya, kalau misalkan alasan keluar rumahnya itu karena sesuatu yang urgent, kayak misalnya terpaksa harus keluar karena mau beli makanan dan di rumahnya itu dia sendirian, kan masuk akal ya masih alasannya. Tapi ini banyak yang keluar rumahnya tuh buat ngobrol, ngegosip sama tetangga tetap. Banget tuh. Coba aja pas ngobrol ngaku gitu kan. Iya kayak makasih Bu gosipnya, tapi sebenarnya saya positif loh. Iya tuh pasti langsung panik berjamaah tuh ya. Iya, tapi tenang Bu, saya positif hamil kok katanya. Oke, itu topik. Oke, jadi poin refleksi pertama kita adalah jangan egois, ayo kita pikirkan keselamatan orang lain juga. bener, kalau kita nggak peduli sama kesehatan diri sendiri, paling nggak tuh kita lakuin itu supaya nggak membahayakan orang lain. Tapi sebenarnya ya, sebisa mungkin pikirkan dan jaga kesehatan dirimu juga ya. Iya bener sih. Tahu nggak kenapa? Kenapa, Dok? Karena kamu berharga bagi masa depan bangsa. Cocit. Tapi bener banget sih, makanya jaga kesehatan ya guys. Terutama anak-anak kosan nih seperti Aldo. Jangan banyak makan mie gitu loh. Enggak, aku hidup sehat loh. Oh ya, tadi kan intinya nggak boleh terlalu meremehkan nih. Tapi ya, jangan juga panik berlebihan. Karena di awal pandemi itu banyak yang panik berlebihan. Terus akhirnya apa? Panic buying. Ih bener banget loh, kayak bahan-bahan makanan sampai banyak yang langka dan alhasil harganya juga jadi pada naik. Belum lagi ya, yang nimbun masker dan hand sanitizer itu parah banget. Wah iya tuh, sedihnya tuh bahkan banyak tenaga medis yang waktu itu yang sampai kekurangan APD. Padahal mereka juga harus melindungi diri mereka sendiri kan? Iya bener banget, harga masker tuh sampai mahal banget waktu itu.
Iya loh, selain panik buying ya, bahkan banyak kasus mengenai stigma sosial kepada mereka yang COVID-19. Kayak kalau kamu pernah dengar beritanya nih, ada sejumlah warga yang menolak pemakaman untuk COVID-19. Padahal udah jelas-jelas dikonfirmasi kalau pemakamannya udah dilakukan secara protokol kesehatan, itu tuh aman. Oh iya, sampai ya ada yang diusir dari kos atau kontrakan karena COVID itu karena stigma sosial yang berlebihan. Iya, kasihan banget loh. Bahkan sempat ada berita yang perawatnya tuh diusir dari kos mereka. Karena para perawat tersebut banyak yang merawat pasien COVID. Waduh, miris banget ya. Padahal kan perawat ini juga memperjuangkan demi terbebasnya Indonesia dari COVID-19. Bener banget. Padahal jasanya besar. Nah, stigma negatif dan pengucilan inilah yang kadang membuat orang jadi takut ketahuan kalau mereka sebenarnya positif COVID. Iya, padahal kan kita semua ini satu saudara, sebangsa setanah air. Widih. Bukan stigma mereka, tapi rangkul mereka. Dengan apa? Betul. Kalau bisa malah kita bantu mereka kan. Kadang kan mereka mungkin kesepian dan butuh support dari kita sebenarnya. Bener banget, mungkin dari hal yang sederhana bisa kita tanya atau chat kabar mereka, atau jadi teman curhat mungkin bagi mereka yang kesepian karena lagi isolasi. Dan kalau lebih baik lagi, bawain makanan ke rumahnya. Dan dengan begitu mereka kan juga bisa lebih cepat sembuh. Bener gak, Do? Bener banget, udah mulai kebayang ya bagaimana gotong royong itu sebenarnya bisa bantu banyak permasalahan kesehatan. Bener banget, tenang-tenang, itu tuh masih awal banget. Masih ada beberapa poin lagi yang akan kita bahas buat kita semakin yakin gotong royong itu adalah kuncinya. Bener. Oke, jadi apa nih poin kedua? Nah, tadi kan poin pertama sekedar jangan egois. Poin kedua dari prinsip gotong royong adalah ayo kita berpartisipasi lebih untuk orang lain. Dengan cara apa tuh ya? Wah, banyak banget tuh, khususnya generasi muda kan. Apalagi yang masih sekolah atau mahasiswa. Kan banyak kegiatan organisasi atau kepanitiaan yang bergerak secara sukarela. Iya, bener banget tuh. Dan gak cuman yang bidang kesehatan aja yang bisa ikut andil. Karena COVID-19 kan memang menyerang kesehatan, tapi aspek lainnya juga ikut terdampak. Contohnya nih, di bidang pendidikan. Kita sebagai generasi muda bisa loh bantu kegiatan sosial mengajar misalnya secara cuma-cuma. Mungkin masih banyak yang malas atau ngeremehin kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Tapi kalau bukan kita sebenarnya yang berpartisipasi, siapa lagi coba? Iya, bener banget. Masa kita sebagai masyarakat cuman banyak diam dan menyerahkan segalanya kepada pemerintah? Bener banget. Oke, terus poin selanjutnya apa ya? Oke, poin ketiga yaitu kita semua harus satu kepala. Iya, kalau kita nggak satu kepala, semuanya bakal jadi kacau nggak sih? Betul. Jatuhnya malah jadi kerja sendiri-sendiri dan tujuan bersama nggak tercapai. Nah, sekarang kita mau kasih pesan untuk pemerintah. Banyak-banyakin dong dengerin pendapat orang lain. Bener Jangan banget. satu kepalanya, cuma mau pendapatnya aja yang didengar. Contohnya gimana tuh, Dok? Di awal pandemi ini, saat negara lain udah mulai was-was dan lakuin banyak langkah penting untuk COVID-19, pemerintah Indonesia dengan santai menyepelekan COVID-19. Aduh, gimana tuh katanya tuh? Oke, ini dikutip dari kompas.com ya, bukan aku yang ngomong. Di artikelnya berjudul Kilas Balik 6 bulan lalu COVID-19, pernyataan kontroversial pejabat soal virus corona. Jadi saat itu banyak wartawan bertanya kepada Terawan sebagai Menteri Kesehatan yang menjabat saat itu mengenai keberadaan virus corona di Indonesia, yang sampai kala itu masih belum ada kasusnya. Tapi Terawan malah menjawab, ya kalau belum ada harusnya bersyukur, bukan dipertanyakan. Atau jawaban beliau lain yang bilang kalau mengandalkan doa yang kuat jadinya virus itu belum bisa masuk ke Indonesia. Beliau juga bilang sih sebenarnya selain berdoa tetap harus berusaha. Wah, sebenarnya pernyataannya bagus ya, Do. Mungkin gak mau buat panik gitu. Iya bener, positive thinking aja, karena nggak mau buat panik warga. Tapi coba kita denger deh berita yang satu ini lagi mengenai langkah pemerintah saat itu. Wah, apa tuh, Dok? Masih dari artikel yang sama dan juga ditambah dari merdeka.com. Jadi saat negara-negara mengetatkan pintu masuk negara mereka akibat pencegahan wabah corona, Indonesia malah membuka diri lebar-lebar dengan alasan industri pariwisata. Wah, Indonesia negaraku memang sedikit unik ya dari negara lain. Iya, pemerintah malah sempat menganggarkan dana yang gak masuk akal waktu itu. Wah, sebesar 72 miliar untuk membayar jasa influencer dan promosi media demi menggenjot pariwisata Indonesia yang kala itu mulai sepi karena COVID. Padahal saat itu udah banyak ya pihak yang mewanti-wanti pemerintah mengenai bahaya virus ini. Iya, begitulah kita, kadang suka anti sama sains. Waduh, dan sempat banyak juga kan orang-orang yang anti vaksin. Iya. Dan bahkan orang-orang yang menyuruhkan tolak vaksin adalah orang-orang penting sayangnya. Dan banget. jadi figur di masyarakat. Iya, itu cukup disayangkan banget ya. Ada juga kasus loh influencer yang secara nggak langsung nih
menyepelekan pemakaian masker. Waduh, iya tuh. Padahal dia kan didengar banyak orang ya, dan berpotensi dicontoh oleh orang lain. Sebenarnya ya, terkadang ini juga jadi bahan evaluasi buat pemerintah dan tenaga kesehatan. Waduh, evaluasi apa tuh, Dok? Kemarin banyak banget kan hoax dan konspirasi yang beredar di tengah masyarakat. Dan kenyataannya masyarakat lebih suka dengerin berita konspirasi dibanding pendapat para ahli atau pendapat-pendapat yang lebih edukatif. Waduh, sayang banget ya. Padahal yang memberikan berita hoax atau konspirasi itu identitasnya nggak jelas, sumbernya nggak jelas, dan buktinya juga sering nggak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin ya, edukasi ke masyarakat mengenai informasi kesehatan harus diubah pembawaannya. Jadi lebih fun dan menarik, supaya bisa lebih masuk ke pembawaan masyarakat awam. Supaya nggak kalah juga sama berita-berita hoax yang beredar. Iya bener banget tuh, Dok. Dan ada juga faktor citra pemerintah yang sudah kurang baik di mata masyarakat. Jadi, rakyat semakin mudah dihasut untuk tidak percaya dengan pemerintah kita. Bener, sebenarnya ya, masyarakat itu seringkali lebih memperhatikan informasi yang dibawakan oleh orang yang mereka panuti atau orang yang mereka kenal. Wah, bener banget sih, Do. Jadi, peran-peran tokoh penting seperti influencer, tokoh agama, dan public figure lainnya cukup besar sebenarnya dalam berkoordinasi menggapai hati masyarakat. Iya, bener banget tuh. Nah, kalau semuanya sudah satu kepala dan bisa berkolaborasi dengan baik, pastinya kita bisa lebih kuat, kan? Iya, bener banget tentunya. Apalagi kan kita punya visi Indonesia Emas 2045. Iya, keren banget gak sih? Jadi ya yang belum tahu nih, tahun 2045 nanti adalah tepat 1 abad Indonesia merdeka dari penjajah loh. Waduh. Nah kan, inilah kenapa kita pentingnya bersama-sama gotong royong dalam menghadapi berbagai masalah kesehatan di depan yang akan menanti. Benar. Kalau aspek kesehatan kita masih mudah roboh, Indonesia Emas 2045 ini kan cuman bakal jadi mimpi dan angan-angan belaka. Nah, apalagi ya, kan walaupun COVID-19 sudah mulai usai dan negara kembali pulih, tapi masalah kesehatan gak akan pernah berhenti. Contohnya yang ada di depan nanti nih, monkeypox. Soalnya WHO sudah mulai menetapkan penyakit ini sebagai darurat kesehatan global. Iya, dan gak cuma kedua penyakit itu aja. Masih banyak penyakit lain yang perlu menjadi concern kita, seperti stunting atau penyakit-penyakit lainnya. Iya, jadi kan yang sudah berlalu ini contohnya adalah COVID. Mungkin yang akan datang nanti bisa aja monkeypox atau virus-virus lainnya. Tapi diskusi kita ini bukan tentang mereka berdua, atau stunting, atau bahkan penyakit-penyakit khusus lainnya. Tapi lebih ke bagaimana sih kesiapan kita bersama-sama menghadapi hal tak terduga di depan nanti. Bagaimana cara kita bersama-sama menyikapinya, itu yang paling penting. Iya benar. Jadi ingat teman-teman, masalah kesehatan bukan hanya urusan negara, tapi tanggung jawab kita semua. Bener banget. Oh iya BTW, ditambah lagi nih, Indonesia Emas ini kan punya 4 pilar utama yang semuanya itu nggak bisa lepas dari unsur kesehatan yang mumpuni agar 4 pilar ini bisa berdiri dengan baik. Wah iya tuh. Terus ya Do, fun fact-nya, tahun 2045 nanti 70% dari jumlah penduduk di Indonesia memasuki usia produktif, yang artinya generasi muda sekarang kan yang akan nanti memegang kendali nahkoda kapal Indonesia. Jadi kita harus banyak-banyak berkontribusi demi masyarakat ya guys. Oke, jadi kita udah sampai nih di penghujung podcast kali ini. Waduh, nggak terasa ya waktunya. Kayak cepet banget gak sih berlalunya? Iya, satset gitu ya. Iya, gak kerasa nih, kita ternyata udah ngobrol hampir 20 menit loh. Waduh. Iya, jadi kesimpulannya ada 3 poin refleksi gotong royong. Yang pertama, jangan egois. Yang kedua, ayo lakukan lebih untuk bangsa dan tanah air. Dan yang terakhir, mari kita satukan kepala. Mantep. Dengan gotong royong, niscaya Indonesia hantam semua masalah kesehatan yang akan datang nantinya. Betul. Nah, kita punya pantun nih. Iya, kita punya pantun nih buat kalian. Beli hadiah dibungkus kado. Cakep. Jangan lupa pitanya diikat. Mantap. Aku Dia. Dan aku Aldo. Sampai jumpa di lain irama sobat. Dadah.